Ternyata Hikayat Raja Aceh ini tidak diketahui siapa penulisnya. Yang tulis Hikayat Raja Aceh ini misterius orangnya, tidak tahu siapa orangnya. Tapi yang jelas sepakat sejarawan bahwa Hikayat Raja Aceh ini memang ditulis pada masa Ratu Safetuddin. Hikayat Raja Aceh ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai peninggalan sejarah dunia, karena Hikayat Raja Aceh di seluruh dunia hanya terdapat 3 naskah. Di dunia cuma 3 tersimpan naskah tua ini. Maka karena sudah sangat langka, UNESCO membuat aturan bahwa salah satu manuskrip Aceh yang sudah diakui oleh dunia adalah Hikayat Raja Aceh. Hikayat Raja Aceh akan membahas secara fokus tentang Iskandar Muda. Tapi bukan sosok beliau saja. Pengarang kitab ini akan menjelaskan tentang situasi di masa beliau. Ini hikayat Raja Aceh daripada asal turun-temurun. Maka Raja Indra Shah pun dibawa oranglah kepada Raja Cina. Dia dipermulia Raja Cina akan dia. Dan diberikanlah, didatangkannya Raja Iskandar itu. Maka disuruh Raja Cina perbuat sebuah istana di halaman Mahligai. Maka diberikan Raja pula akan Indra Shah, maka Raja Indra Shah duduk segalanya. Berarti duduk beliau trip namanya. Dan segala dayang-dayang menghadap dia. Okey, kita fokus dulu. Ya. Hikayat Raja Aceh, HRA. Dalam Hikayat Raja Aceh ini ada terfokus seorang tokoh bernama Indra Shah. Indra Shah. Sultan Iskandar Muda menyuruh Indra Shah untuk pergi ke Cina. Ngapain di Cina? Kita akan lihat. Jadi Sultan Indra Shah ini karena dia diperintahkan oleh Sultan Iskandar Muda datang ke Cina, sampai sana dia diberi daging. Kemudian oleh Sultan Cina dibuatlah istana satu di halaman Mahligai, maka Raja Indra Shah duduk sekelamaannya dengan segala inang di dekatnya dan segala dayang-dayang menghadap. Berarti datang ke Cina, Cina memberi beliau itu, menjamu beliau dengan daging perburuan. Ya, daging perburuan. Yang kedua, dibangunkanlah istana satu. Jadi Sultan Cina memberi atau membangun satu istana untuk tempat tinggalnya Sultan Indra Shah. Jadi karena kita sudah dekat dengan Cina dan begitulah dengan kita juga dengan orang Cina sudah punya hubungan sosial yang baik, hubungan diplomasi juga dengan baik. Nah, kemudian selain Cina memberikan satu istana tempat tinggal Sultan Indra Shah, diberikanlah juga dayang-dayangnya, ajudannya, asistennya, OB-nya. Sudah, lanjut. Nah, kata yang empunya riwayat, maka ada bagi Raja Indra Shah itu seorang istrinya. Nah, berarti Indra Shah juga ada istri. Jadi istrinya itu siapa namanya? Putri Nur Qamarin. Nah, itu nama istri Indra Shah. Berarti Indra Shah, ya. Indra Shah dia punya istri kan? Punya istri namanya Putri Nur Qamarin. Jadi Indra Shah dan Putri Nur Qamarin itu suami istri yang nanti juga ikut ke Cina. Halo Nafun, tapi coba nanti cari apakah ini berasal dari Aceh atau dari Malaysia, Malaka, karena waktu itu juga kita punya hubungan dengan Malaka, atau memang dari Cina. Maka selama Raja Indra Shah duduk di negeri Cina itu, maka Putri Nur Qamarin pun hamil. Maka beberapa lamanya sampailah kepada 9 bulan hamilnya itu. Berarti hamil dia. Kemudian apa yang terjadi dengku? Maka dimasukkanlah Allah Ta'ala ke dalam hati putri itu suatu bicara. Berarti selama hamil 9 bulan ini, tiba-tiba ada suara datang. Ya, Allah yang menghendaki suara itu. Maka heran Raja Shah Muhammad, maka disuruhnya ke Merak Buluh. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka keluarlah dari dalam buluh itu seorang perempuan. Lalu datanglah Raja Muhammad tadi, dia pergilah itu ke bambu tadi. Dari terlalu elok. Ya, terlalu elok rupanya. Maka ada mukanya seperti bulan purnama.
Maka Syah Muhammad pun terlalu sukacita. Maka puteri itu pun ya tunduk dengan malunya karena melihat raja itu. Maka Raja Syah Muhammad pun berkata kepada tuan puteri itu, "Hai tuan puteri, mengapa tuan malu melihat hamba telah didahirkan Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala?" Berarti seolah-olah tuan puteri ini ingin memberitahu sebenarnya yang ada suara misterius yang datang ke isteri beliau, Nur Kamarin, itu ditampakkan kepada Sultan. Lihatlah nanti ada bambu. Dari bambu itu keluarlah seorang puteri yang cantik, mukanya seperti rembulan. Jadi karena saat itulah Sultan Syah Muhammad, Raja Syah Muhammad pun sukacita pada puteri itu. Lalu tertunduklah malu puteri tadi melihat raja itu. Maka Raja Syah Muhammad pun berkata kepada tuan puteri itu, "Hai tuan puteri, mengapa tuan malu melihat hamba telah didahirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala?" Pada pertemuan tuan puteri dengan hamba hendak menyatakan pertemuan kita yang batin itu. Maka tuan puteri itu pun disuruh Raja Syah Muhammad unikan ke atas gajah. Angkat. Dinaikkan ke atas gajah. Nah, sehingga dibuatlah kelembu. Ya, serta diiringkan segala dayang-dayang. Maka tatkala sampailah tuan puteri itu ke istana, berarti ke istana yang sudah dibangun oleh Raja Cina. Kemudian okey, lanjut. Sampai ke istana, apa yang terjadi? Berarti puteri tadi itu ke istana lalu disambut oleh pengawal. Dengan diberilah hormat, maka ayah bunda baginda pun terlalu sukacita melihat puteri beliau. Maka Sultan Munawar Syah pun menyerahkan orang menundukkan akan pekerjaan menikahkan Raja Syah Muhammad dengan tuan puteri Dewi Indra yang anak beliau dari yang berdarah putih. Berarti ini pegah bahawa pekerjaan menikahkan Raja Syah Muhammad dengan tuan puteri. Maka Raja Syah Muhammad pun nikahlah dengan tuan puteri Dewi Indra yang kendaraan itu. Jadi kesimpulannya nikahlah Raja Syah Muhammad tadi dengan tuan puteri yang berjumpa ya saat keluar dari bambu. Mama itu. Nah, maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala berapa lamanya maka Raja Syah Muhammad itu beranak dua orang, seorang laki-laki bernama Sultan Ibrahim Shah dan seorang perempuan bernama Putri Safiyah. Kata yang bercerita, maka ada pada tubuh antara bawah dagu kanan putri itu sehelai rauma amat panjang. Amat panjang lagi amat putih. Lihatlah Raja Syah Muhammad kepada rauma itu tiada syak hatinya. Kami Datuk kenal air bendera. Semua dah baca, nyong pun dah baca. Ya, nyong pun dah baca. Nah, begitulah memang hikayat. Nah, atas nama hikayat tetap ceritanya aneh-aneh. Tulis sejarah lagi. Kami nak undang kan. Jadi intinya hikayat Raja Aceh terkait tentang setting sosial di masa Iskandar Muda. InsyaAllah nanti akan tambahan mungkin tentang Iskandar Muda aja lah tu. Puput yang jamu akan teruk mungkin. InsyaAllah. Demikianlah teman-teman sekalian manuskrip hikayat Raja Aceh yang sudah kita bahas, sudah kita teliti dan juga sudah kita jelaskan semampu kami teman-teman sekalian. Karena memang di antara manuskrip-manuskrip yang lainnya yang perlu ekspres ataupun juga perlu dikompres pemikiran untuk melihat langsung bagaimana sesungguhnya manuskrip adalah manuskrip hikayat Aceh teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk mengungkap isi atau kita mengambil isi daripada manuskrip Aceh ini itu lebih sulit daripada kita membaca manuskrip-manuskrip Aceh lainnya. Sebab manuskrip hikayat yang diakui oleh UNESCO adalah manuskrip yang teracak-acak pembahasannya, yang kita harus menyalin kembali apa yang kita baca dalam pikiran kita untuk dibuat rangkaian-rangkaian yang sesuai seperti mana yang dijelaskan oleh manuskrip hikayat Aceh itu. Nah, alhamdulillah manuskrip ini untuk hikayat 1, 2 dan 3 sudah kami sampaikan. Yang intinya adalah bahwa apa yang kami baca pada pengajian kami di Majelis Balai Iskandar Muda, tepatnya di Makam Iskandar Muda, isinya adalah tentang pertemuan
Sultan Aceh berada di China, yang nanti akan adanya keturunan-keturunan kerajaan dari Raja-Raja Aceh yang ada di China. Kita bisa melihat seperti mana sudah kami jelaskan, ada pertemuannya Sultan Indra Shah nanti menikah dengan Putri Nur Qamarin. Kami tidak tahu apakah menikah di China ataukah memang sudah menikah di Aceh lalu datang ke sana. Kemudian nanti anak kedua mereka ini menikah dengan seorang sultan juga yang juga ada di sana, dan seterusnya. Kesimpulan dari manuskrip yang kita baca barusan itu intinya adalah mengisahkan tentang bagaimana raja turun-temurun yang keturunannya itu adalah silsilah dari para sultan dan raja-raja Aceh dahulu. Inilah sebabnya kenapa Putri Nur Qamarin saat hamil Allah berikan anugerah bisikan hati teman-teman sekalian ya. Jadi firasat hati bahwa rahim beliau ini nanti Siti Nur Qamarin ini akan melahirkan keturunan-keturunan Raja Aceh ya, yang insya Allah akan ada terus-menerus sampai hari ini. Nah teman-teman sekalian, ikuti terus pengajian kami di THW Channel, dan jangan lupa ikuti live pengajian kami setiap hari Minggu. Insya Allah kita akan live di Facebook, kita akan live di YouTube, khusus untuk manuskrip Aceh. Jangan lupa untuk terus ikuti channel ini dengan cara subscribe dan like, serta bagikan kajian kami ke seluruh teman-teman yang lainnya, agar kita bisa lebih mengenal lagi terlebih dalam terkait tentang masalah hal ihwal, kemudian edukasi tentang keajian kita bersama. Terus ikuti channel ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.